Soal nomor 1, faktor-faktor kesalahan penulisan ejaan dan berikan 2 contoh. Kurangnya penguasaan kaidah dalam penulisan ejaan. Kurangnya ketelitian dalam menulis. Keterbatasan waktu dalam menulis. Contohnya, fotokopi yang benar adalah fotokopi. Musola yang benar adalah musala. Praktek yang benar adalah praktik. Soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. 1. Kalimat kutipan harus sama dengan teks. 2. Nama yang pengutip ditulis di depan kalimat awal, beserta tahun publikasi dan halaman yang dikutip. Penulisan tahun publikasi dan halaman diapit oleh tanda kurung buka, kurung tutup. Contoh, Rahmawati, spasi, kurung buka 2020, titik 2, spasi 3, kurung tutup, spasi, menjelaskan. 3. Nama yang mengutip dari seseorang ditulis setelah nama yang mengutip. Contoh, Hasyim spasi dalam kurung buka dalam Rahmawati titik 2 spasi 3 kurung tutup. Spasi menyatakan bahwa. Ini contoh kutipan langsung. Kutipan tidak langsung. 1. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Contoh, Hasyim spasi kurung buka 2020 titik 2 spasi 3 kurung tutup. Spasi fashion bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi dapat kita ungkapkan secara nyata dengan cara melalui berpakaian. Pakaian yang kita kenakan membuat pernyataan tentang diri kita. Dalam penulisan, tidak seperti teks, tetapi diringkas sesuai dengan pemahaman sendiri. 2. Nama pengarang disebut terpadu dengan teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contoh, Hasyim spasi kurung buka 2020 kurung tutup. Spasi fashion bukan nyata, bisa diungkapkan dengan berpakaian. Dalam penulisan, lebih ringkas daripada tadi. 3. Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Contoh, fashion bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi dapat kita ungkapkan secara nyata dengan cara melalui berpakaian. Pakaian yang kita kenakan membuat pernyataan tentang diri kita. Spasi, kurung buka, Hasyim, spasi, 2020, titik 2, spasi, 3, kurung tutup. Dalam penulisan nama pengarang, tahun, dan halaman di akhir karena garis lebih 4. 4. Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Contoh, fashion bukan nyata, bisa diungkapkan dengan berpakaian. Spasi, kurung buka, Hasyim, spasi 2020 kurung tutup. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan
dan berikan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup yang telah ditulis orang lain untuk menceritakan orang. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, sukses, berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Seperti contoh, biografi Soekarno, biografi Muhammad Hatta. Bibliografi atau catatan kaki adalah suatu daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contoh, Hazanuddin, spasi Muhammad, titik, spasi 2003, titik, spasi Kamus Istilah Drama, titik, spasi Rembang, titik 2, spasi Yayasan Adigama, titik. Contoh lain, Ansori, spasi Muhammad, titik, spasi 2003, titik, spasi Pengantar Bisnis, titik, spasi Rembang, titik 2, spasi Yayasan Adigama, titik. Dalam penulisan judul, dalam catatan kaki, ditulis miring. Soal nomor 4. Apa perbedaan dari makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Contohnya, saya memerlukan waktu 10 menit untuk makan. Contoh lain, waktu tempuh saya berangkat kerja 10 menit. Sedangkan pukul menunjukkan makna atau waktu. Contoh, saya tidur pukul 10 malam. Contoh lain, pukul 4 sore ayah pulang kerja. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi makna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitnya antara sistem bunyi bermakna dengan bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat. Pemakaian bahasa karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut. Untuk komunikasi, oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antara masyarakat pemakai bahasa. Contoh, atkau, dekau, kuda. Contoh 1 dan 2 merupakan lambang bunyi yang susunannya tidak tersistem, sehingga tidak memiliki makna. Adapun contoh 3 merupakan sistem bunyi yang susunannya tersistem sesuai dengan pola bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, susunan lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna, yakni binatang yang bernama kuda atau binatang berdaki 4. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contohnya. Mengapa sering terjadi? Karena rendahnya minat dan motivasi belajar, ketidaktelitian dalam penulisan, kurangnya pengetahuan tentang tanda baca koma. Biasanya, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan.
Contoh, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua adalah tanda yang dipakai di akhir perincian atau penjelasan. Contoh, Rudi memerlukan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan televisi. Contoh lain, ibu belanja bahan-bahan masak seperti minyak goreng, tepung, dan lain-lain. Sedangkan tanda titik koma adalah tanda yang dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Contoh lain, minggu yang telah ditunggu telah tiba. Ayah mengurus tanaman di kebun. Ibu menulis proposal kerjanya. Adik membaca di teras depan. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahannya tersebut dengan pembahasannya. Karena kurangnya pemahaman atau penguasaan seseorang dalam penggunaan huruf miring. Huruf miring ini digunakan apabila terdapat kata istilah, kata bahasa Inggris, atau bahasa asing. Contohnya, kata open itu ditulis miring, bukan biasa. Yang lain, download juga ditulis miring, bukan biasa. Contoh lain juga, input ditulis miring juga, bukan biasa. Itu merupakan kata istilah bahasa Inggris. Jadi, harus ditulis miring. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Bentuk kesalahan penulisan konsonan adalah kesalahan yang terletak pada huruf selain A, I, U, E, O. Dalam penulisannya sangat berpengaruh dengan kata baku maupun tidak baku. Contoh, zaman. Yang benar adalah Yaman, pakai Z, bukan pakai J. 2. Relevan. Yang benar adalah relevan pakai P, bukan pakai F. Bentuk kesalahan vokal adalah kesalahan penulisan yang terletak pada huruf A, I, U, E, O. Contoh kesalahan huruf vokal. Resiko. Yang benar adalah risiko. Contoh lain. Plat. Yang benar adalah pelat. Pakai E. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.